Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah, yaitu dalam rangka sholat maghrib secara berjamaah. Dan bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita masih tetap menjalankan aktivitas, yaitu kewajiban kita sebagai seorang hamba, diantaranya adalah menuntut ilmu. Maka dari itu senantiasalah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan terus mengingat jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang kufur. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan washkuru lillah, bersyukurlah kalian kepada Allah, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Maka dari itu kita kembali mengingat atau sama-sama mengingatkan bahwasanya peringatan itu sangat dibutuhkan oleh seluruh hamba Allah tabaraka wa ta'ala, baik dia itu seorang ulama ataupun kiai, maka dia semua itu butuh peringatan. Maka kita di sini mengingat kembali, ya, agar kita menyadari bahwasanya kita melakukan perbuatan dosa. Maka dari itu kita kembali mengingat dan membahas kitab yang kita bahas, yaitu Muharramat istihana biha katsirun minan nas. Apa artinya? Muharramat yaitu diantara hal-hal yang diharamkan, ya. Istihana dimana itu adalah meremehkan. Katsirun minan nas, diantara manusia itu banyak yang meremehkan perkara yang diharamkan. Nah, adapun ya pembahasan kita yang lalu itu berbicara tentang syahadatuz zur. Apa itu syahadatuz zur? Persaksian dusta, ya,
yang mendatangkan saksi atau kita yang menjadi saksi, tetapi ucapan kita itu adalah dusta, tidak benar. Maka ini adalah perbuatan yang di situ dianggap remeh, biasa, padahal itu adalah dosa. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 30, fajtanibu rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah oleh kalian itu penyembahan berhala, ya, dan jauhilah juga perkataan dusta. Maka ayat ini menunjukkan dua perkara yang harus dijauhi oleh seorang hamba. Yang pertama, dia harus menjauhi sesembahan selain Allah. Kemudian yang kedua, dia harus menjauhi perkataan dusta. Perkataan dusta ini berkaitan dengan syahadatuz zur, ya, persaksian yang palsu atau dusta. 6. Adapun pertemuan kita kali ini kita berbicara dan membahas tentang sima'ul ma'azif wal musiq. Itu artinya apa? Sima artinya mendengarkan, ya, mendengarkan alat-alat musik, ya. Nanti di situ Syekh menjelaskan apa-apa aja tuh alat-alat musik yang didengarkan, dan itu bagian daripada hal-hal yang diharamkan. Kemudian wal musik di situ adalah musik, ya, seperti nyanyi-nyanyian, ya, itu adalah musik, lagu. Ya, nanti di situ Allah menyebutkan man yashtahri lawal hadith itu. Baik. Maka ini adalah sebuah musibah. Musibah yang terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Musibah yang nyata, yang realita dan fakta saat ini kita rasakan. Maka kita kembali mengingat, ya kan? Makanya kata Allah apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Kembali kita mengingat dan saling memberikan peringatan agar kita ingat, oh ini adalah perbuatan dosa. Jangan kita anggap ini adalah remeh. Makanya di situ Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau, ya, membuat judul itu karena banyak manusia itu remeh, sepele dengan dosa itu, sehingga beliau pun yang mendatangkan judulnya adalah Sima'ul Ma'azif wal Musiq. Nah, ini adalah, ya, perkara dosa, ya, bukan hal-hal yang dibolehkan atau mubah, makruh, tetapi ini adalah dosa atau bahkan itu masuk kepada pengharaman. Oleh karenanya kita sadari, ya, kita sadari bahwasanya, ya, di antara ma'azif atau musik ini adalah cara Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan umat Islam. Mungkin kita sebagian, ya, menganggap kalau itu adalah sebuah nikmat, tapi sebagian lagi kalau dia sadar itu adalah bagian daripada musibah. Ini dia, ya, ini apa namanya,
HP, handphone, alat komunikasi. Dahulu awal mulanya dia diciptakan itu hanya untuk apa? Telepon, ya, bisa telepon hanya suara saja, ya, tidak ada di situ musik, ya, tidak ada musik. Karena harus kita sadari, kita ingat lagi kembali bahwa Yahudi mereka ini punya dendam kusumat kepada kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW. Dia menghancurkan, merusak generasi daripada umat Nabi Muhammad SAW itu dengan perkara yang diharamkan oleh syariat. Jadi kalau yang perkara yang diharamkan oleh syariat Islam, dia berusaha bagaimana untuk menciptakan itu. Dia ciptakan di awal hanya bisa nelpon antara jarak jauh. Kemudian masa itu lagi dia ciptakan agar bisa melihat wajah, berarti video call, kan? Nah, yang tadi mungkin anak seseorang itu yang jauh, entah di luar kota, jaraknya mungkin 3 hari atau 2 hari, yang biasanya mungkin dia setahun sekali datang, karena adanya video call, akhirnya dia pun beralasan, maaf Pak, Ibu, mungkin tahun ini nggak bisa, ada urusan. Ya urusannya mungkin hal yang sepele mungkin ya. Sebelumnya kenapa dia berusaha untuk datang tiap tahun pas lebaran? Nah begitu ada alat komunikasi dan bisa bervideo call, dia jadikan pertemuan oleh kedua orang tuanya 2 tahun atau 3 tahun sekali. Harusnya dia jadikan itu setahun sekali, ini menjadi 2 tahun atau 3 tahun sekali. Kan udah ada video call, udah nampak wajah ayah, ibu, wajah ananda. Nah jadi udah nggak perlu lagi datang, cukup kirim uang untuk membahagiakan kedua orang tua. Nah, ini ya adalah trik daripada Yahudi. Kalau kita ingat, harusnya di situ berkumpul keluarga, menjalin silaturahmi, betul atau tidak? Ya, menjaga hubungan silaturahmi, ketemu dengan keluarga-keluarga yang sudah tidak ketemu lagi. Nah, dengan itu mulailah renggang. Kemudian diciptakan lagi, ya, HP itu bisa apa? Internetan, ya, buka internet, apa yang mau di situ dibuka. Akhirnya apa? Bisa di situ mendengarkan musik. Yang biasa mungkin dahulu kita mendengarkan musik harus pakai CD, ya kan? Kayak CD, pergi ke rumah, hidupkan CD, kan loudspeaker, ribet kalau dipikir-pikir. Nah, dengan adanya HP canggih, maka di setiap gang, ya kalau dahulu saya gang ada 5 anak nongkrong duduk di motor megang HP, itu satu HP musiknya beda-beda, ya kan? Musiknya beda-beda, lagunya beda-beda. Ada yang satu judulnya Aku Cinta Karena Allah, katanya kan, cintai aku karena Allah, katanya kan. Nah itu dia. Kemudian ada lagi dibilangnya sampai syirik. Kalau yang tadi tidak, ini ada lagi yang syirik. Aku daki gunung yang tinggi, katanya. Ya, maka ini adalah jerat-jeratnya orang Yahudi. Nah, kalau kita kembali lagi, ya di sini Syekh menjelaskan bahwasanya ini adalah perkara yang
diharamkan. Tetapi kebanyakan manusia itu masih menyadari kalau itu boleh. Ya, padahal ini adalah merusak generasi, melalaikan, bahkan bisa timbul perzinahan. Yang tadi ya, mereka itu nggak ada simpati dengan lagu, ya, aku mencintaimu lebih dari apapun katanya. Ya, bahkan musik-musik itu keluar dengan kata-kata di dalamnya itu rayuan, menggoda. Akhirnya tergodalah si wanita tersebut dan diajak ketemuan dan akhirnya terjadi perzinahan. Inilah musik, ya, alat musik, ya, nanti juga begitu, ya. Jadi di mana perubahan-perubahan zaman ini adalah trik daripada usaha orang Yahudi untuk menghancurkan umat Islam, menghancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis itu yang diciptakannya. Ya, itulah yang dia ciptakan. Karena dengan itu maka rusaklah generasi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka itu punya sesuatu yang di hatinya dendam. Bahkan mereka itu tidak akan pernah ridho sampai kita ini mengikut mereka. Dan itu Allah yang menyebutkan. Apa kata Allah? Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sekali-sekali kalian itu tidak akan pernah ridho, ya kan, hingga kalian itu mengikuti siapa? Jadi Yahudi dan Nasara ini nggak akan pernah ridho kepada kalian hingga kalian tuh mengikuti agama millatahum. Kalau tidak agama mereka ciptakan, bagaimana kita untuk mengikuti perbuatan-perbuatan yang mereka amalkan, ya kan? Kalau mereka ibadahnya aja udah musik, betul atau tidak? Ibadahnya aja udah melanggar daripada syariat Islam, ya. Jadi kita dirusaknya dengan itu, ya, dirusaknya dengan itu. Di mana Syekh Shalih Al-Munajjid, beliau mendatangkan ungkapan di dalam kitabnya, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yaqsimu billah annal murada biqaulihi ta'ala, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dia bersumpah, ya, yaqsim billah, bersumpah kepada Allah bahwasanya yang dimaksud daripada firman Allah, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah huwa al-ghina. Jadi yang dimaksud di dalam firman Allah, di antara manusia itu ada yang mereka itu memainkan lahwal hadits, ya, itu menggunakan kata-kata yang kosong, yang tidak ada faedahnya, dan tujuannya liyudil an sabilillah, untuk menyesatkan manusia itu dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dia huwa al-ghina. Ya, di dalam tafsir, fi tafsir Ibnu Katsir, kata Syekh, di dalam tafsir Ibnu Katsir dia disebut adalah lahwal hadis al-ghina, yaitu musik atau lagu nyanyi-nyanyian, ya. Ini dia.
Jadi boleh nggak kita melakukan obat hati ada 5 perkara katanya kan? Tujuan untuk mengajak orang untuk bertobat. Tetapi ternyata di situ masuk kepada lahwal hadis, ya, itu tidak mendatangkan faedah. Kalau kita mau menyampaikan suatu ilmu, sampaikan ilmu itu berdasarkan dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis, bukan dari perkataan-perkataan ya yang membual, ya. Baik. Jadi ini ya di mana Syekh Saleh Muhammad Al-Munajjid, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mendatangkan ungkapan itu di dalam kitabnya. Kemudian beliau mendatangkan riwayat dari Abi Amir dan Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun, sungguh di antara umatku akan datang yang mana sekelompok mereka yastahilluna al-hirra, mereka itu menghalalkan zina. Hirra ini dimaksudkan artinya zina, ya, perzinahan. Ya, dan zaman ini sekarang udah ada fasilitas di mana orang itu dibolehkan untuk berzina. Nauzubillah. Itu akan ditanggung nanti oleh siapa pemimpinnya. Kalau masih ada di kota kita ini tempat prostitusi, maka itu akan ditanggung oleh pemimpin kita. Siapa yang memimpin kita, maka dia akan ditanggung, ya. Inilah beratnya menjadi seorang pemimpin. Naudzubillah. Begitu juga dengan orang yang memfasilitasi, ya. Baik. Jadi yastahiluna al-hirrah, mereka itu menghalalkan perzinahan. Kemudian wal harir, yaitu memakai sutra. Kemudian wal khamr, dan meminum khamar. Kalau memakai sutra mungkin jarang kita dapati, ya, jarang. Mungkin ada sebagian, ada daerah yang karena sutra ini dia itu yang menonjolkan kepada kesombongan dan keangkuhan, ya. Kalau untuk di Indonesia, siapa yang mau pakai sutra, kan gitu. Yang menciptakan sutra itu pun jarang, ya. Jadi itu di negeri-negeri yang memang di situ memiliki keangkuhan, kayak mungkin Qatar, Dubai, orang-orang tuh mau laki-laki perempuan mereka ada yang memakai sutra, ya. Maka ini dihalalkan, dibolehkan, padahal itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Wal khamr, dan meminum khamar itu juga dihalalkan, ya. Dan itu di pinggir jalan mungkin kita lihat, ya, itu mereka meminum khamar dan tidak ada lagi merasa khawatir atau takut, yang mereka santai. Kenapa? Karena sudah merasa dibiarkan, ya, dibiarkan dan tidak ditegur. Kalau kita yang negur mungkin mereka tidak berhenti, yang mungkin yang berkewajiban itu dari para pemimpin pemerintah. Kemudian wal ma'azif, wal ma'azif ini alat-alat musik. Nah, inilah dia, ya, hadis yang diriwayatkan dari Amir dan Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Ya, riwayat hadisnya Bukhari di dalam
fi Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mendatangkan lagi riwayat dari Anas radhiyallahu an, yang dimana hadisnya itu marfu'. Tahu hadis marfu'? Hadis yang dia itu sampai kepada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan mauquf. Jadi ada perbedaan dua, marfu dengan mauquf. Kalau mauquf itu dia berhenti, ya, berhenti dan tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis itu masih dilakukan, ya, karena dia mauquf. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yakunanna fi hadhihi al-ummah khasabun wa qadafun wa maskhun. Ya, sungguh di tengah-tengah umat ini ada, ya, kehinaan. Di tengah-tengah umat ini ada kehinaan, ada cacat, ada celaan, ya, di situ. Kapan itu ada kehinaan, ada celaan dan ada cacat di situ di dalam umat ini? Kata Nabi SAW, "Wadzalika idza syaribu al-khumur." Ketika mereka itu meminum khamar. Ya, orang yang meminum khamar itu hina. Kenapa dibilang hina? Kenapa dia dibilang hina? Karena dia sudah tidak punya akal. Ya, kenapa dia bilang tidak punya akal? Ya mungkin kalau dia udah kebanyakan minum itu, akalnya hilang. Bahkan anak perempuannya kalau nampaknya yang menggoda bisa jadi disetubuhinya. Ya, itu dia. Orang yang seharusnya dilindunginya dia bisa jadi dibunuhnya. Ya, itu dia. Makanya dia hina, dicela, ya, kemudian dia cacat, ya, karena dia tidak punya akal, berarti cacat dia, ya, nggak sempurna manusianya, ya, berarti dia sudah seperti kayak binatang yang dia itu tidak memiliki akal. Kalau binatang ibu kandungnya pun disetubuhinya, kayak monyet itu kan, mana ibunya mana apa tetap dia lakukan. Hewan-hewan seperti itu, itulah dia dikatakan hewan tidak punya akal, ya, tahunya dia makan minum, ya, hidupnya untuk dunia. 6. Jadi inilah dia hina, ya, orang yang mereka itu meminum khamar. Wattakhadhu al-qainat, dan mereka yang mengundang para biduan-biduan wanita. Ya, sama aja lah, wanita pun laki-laki sama aja, yang jelas itu adalah suatu kehinaan. Kenapa? Wanita-wanita mereka seharusnya itu menjaga kehormatannya, justru mereka menampakkan aurat dan tubuhnya, ya, suaranya dijual, tubuhnya dijual, ya, dinampakkan, maka di situ adalah kehinaan. Wadarabu bil ma'azif, dan di situ juga memainkan alat musik, ya, memainkan alat musik. Maka oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang musik, melarang alat musik seperti seruling, gitar, apalagi piano, biola, apalagi yang kayak apa itu, kecapi, ya. Nah, ini perkara-perkara yang dilarang, ya. Tetapi itu ternyata
di negara kita itu dibolehkan, bahkan dijadikan itu popularitas, dijadikan sebagai momok di mana itu adalah kebanggaan negara Indonesia. Ya, datang di situ kayak dari timur, dari Afrika, dari Amerika itu gambus apa? Gambus, di mana dia itu memainkan kecapi. Itu namanya al-ma'azif. Ya, al-ma'azif. Ya, kalau Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menyebutkan kal-audi, itu kecapi. Kemudian watonbur itu adalah biola atau mandolin. Ya, biola atau mandolin. Wasyibaba itu adalah bentuk seruling. Waribab itu adalah rebab. Rebab itu adalah apa namanya, alat yang dibuat dari kayu, diukir, ya, dan apa namanya, dari tempurung juga, ya, tempurung kelapa, tetapi dia di situ diperindah dengan dilapisnya kulit hewan, dan sinarnya itu terbuat dari logam, kemudian juga dari kawat. Nah, itulah yang dimainkan, ya, itu yang dimainkan di negara kita ini oleh orang asing, dan itu bangga pula sebagian kita bahwasanya orang asing itu datang membuat suatu apa namanya, musik, tetapi bukan musik modern, tapi musik apa, zaman dahulu kala, ya, zaman dahulu kala. Ini adalah perbuatan syubhat, ya. Akhirnya sebagian kita yang mereka itu menganggap musik itu boleh, maka mereka akan memberikan support, bahkan memfasilitasi. Sementara kita yang mengharamkan, kita berusaha untuk menjauhi tersebut. Maka ini harus, ya, kita ingatkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, kalau alat-alat musik yang seperti ini dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kala saya, ya, ini masih kecil di Pondok Al Furqon, waktu itu orang tua saya sudah mengingatkan, "Ustaz, ini kamu jangan main gitar." Sampai pemuda yang main gitar datang, orang tua saya diambil, dipecahkan oleh, karena dia waktu itu menjadi Pak RT, ya, nggak peduli sama dia, Pak RT. Orang pacaran di gang itu, nama gang kita adalah Gang Sepakat, itu nggak bisa macam-macam dahulu itu. Nah, itu dia, saya diingatkan dulu, ini nggak boleh, haram. Bukankah kau yang bilang kalau musik itu haram? Dia dahulunya kasetnya banyak, kaset Iwan Fals, kaset apa, itu saya yang nyuruh bakar. Nah, jadi diingatkan. Maka jadi orang tua selalu kita ingatkan itu, ya. Dan nanti anak kita juga akan ingat itu, ya, akan ingat deh seperti itu, ya. Maka kita ingatkan agar anak kita mengetahui kalau itu adalah perbuatan yang diharamkan, bahkan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Taib. Itulah al-ma'azif, ya. Maka Syekh menyebutkan, wala syakka annal alatil lahwi wal ma'azif al haditha tadkhulu fi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu tidak ada lagi di situ keraguan, ya. Alat musik yang modern ataupun yang zaman dahulu
itu termasuk di dalam kategori hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi nahyi anil ma'azif, tentang pelarangan di dalam memainkan alat-alat musik. Lantas bagaimana ya pendapat, udah azan belum? Lantas bagaimana pendapat sebagian daripada ustadz yang dia membolehkan itu main musik atau mendengar musik, yang penting itu tidak mengandung kepada syirik. Kalau di situ ada mengandung kepada kebaikan, maka itu dibolehkan. Maka di sini tidak ada penjelasan ya yang mengandung syirik dan yang mengandung tidak syirik itu boleh, nggak ada. Ini hanya prasangka atau dugaan ya yang dianggap ini adalah boleh dan ini tidak boleh. Jadi nggak ada yang namanya di situ alat musik, mendengarkan musik ya, memainkan alat musik itu dilarang ya, karena Nabi SAW menyebutkan ya, memberikan suatu peringatan bahwasanya nanti di akhir zaman itu ada yang menghalalkan ma'azif, yaitu alat musik. Berarti di situ menunjukkan bahwasanya itu tidak dibolehkan, tetapi ada yang membolehkan, ada yang menghalalkannya. Maka ini harus kita hati-hati ya dalam pandangan seperti ini ya, dan ini dianggap sesuatu hal yang remeh. Bahkan ya musik itu bukan hanya kepada Imam Ahmad ya, bukan kepada Imam Ahmad ya yang menyebutkan. Kalau tadi kan Imam Ahmad memberikan gambaran seperti kecapi, biola, mandolin, seruling, rehab, itu bukan hanya Imam Ahmad, tetapi para 4 mazhab. Siapa aja itu 4 mazhab? Ada yang pertama Abu Hanifah, ada rentetan nih. Kemudian Malik, mazhab siapa? Malik. Kemudian mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali. Ini dia. Di 4 mazhab ini mereka semuanya mengatakan itu haram. Kenapa? Karena 4 mazhab atau 4 daripada mazahib, mereka itu mengambil hukum bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Ya, tadi udah jelas Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mendatangkan sumber daripada Al-Quran. Kemudian beliau juga mendatangkan sumber dari hadis. Bahkan itu ada 2 riwayat. Nah, jadi mana yang dikatakan dari mereka ini ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Jadi sepakat semua daripada 4 mazhab mereka tidak membolehkan untuk mendengarkan musik. Dan ini musik berbahaya. Ya, bahkan kita terkadang menganggap itu remeh. Ya, HP yang mungkin kita buka entah video ceramah, tetapi pas iklannya ada musik. Yang musibahnya, na'udzubillah, ya, mudah-mudahan kita berlindung pada Allah, udah ngaji
udah jenggotan, bahkan istrinya bercadar, suami istri barengan nonton. Nauzubillah. Ini saya menyaksikan di kedai kopi, di kafe, suami istri yang ditonton apa itu? Drakor, film Korea. Nah di situ ada iklannya musik, mereka pun biasa aja. Yang satu udah berjenggot, yang satu pakai cadar. Allahu Akbar. Ini musibah nggak? Musibah. Ya karena itulah dianggap perbuatan yang diharamkan, tetapi dianggap remeh. Yang makanya kita di sini mengambil kitab Muharramat Istihana biha katsir minan nas, untuk mengingatkan kembali bahwasanya ini adalah perkara yang diharamkan, yang diremehkan, maka kita harus tinggalkan. Semoga Allah tabaraka wa taala menjauhkan kita dari perkara yang diharamkan dan menjauhkan hati kita untuk meremehkan dosa-dosa yang dianggap remeh. Nakhtatim bersama berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.